Di antara ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak dibaca orang dan paling sering kita dengar adalah firman Allah. Aku menciptakan jin dan manusia hanyalah agar mereka beribadah, menghambakan diri kepada beribadah dan menghambakan diri kepada Allah berarti menyerah, patuh dan tunduk kepada apa saja yang menjadi aturan dan ketentuan Allah tanpa harus memahami lebih dahulu alasan dan hikmah. Salat merupakan ibadah ritual yang paling asasi dalam Islam. Salat adalah imaduddin, tiang agama. Barang siapa menegakkan salat berarti menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Salat merupakan persoalan yang paling pertama kali dipersoalkan dan menjadi urusan yang paling pertama kali diurus pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah baik-baik pesan singkat Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam firman-Nya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sutra Pak Sumar. Iya, iya. Alhamdulillah sudah besar. Siapa namanya? Sobri, Yai. Sobri. Nama yang bagus. Kelas berapa? Lulus SMP, Yai. Lulus SMP. Iya, Sobri ini baru lulus SMP, ya. Iya. Ya, maksud saya datang ke sini silaturahmi. Iya. Saya ingin mondokkan Sobri ini di sini, ya. Iya. Sambil melanjutkan SMA-nya di sini. Iya. Saya ingin Sobri ini mendalami ilmu agama, ya. Iya.
Mengapa tidak melanjutkan di luar? Enggak berani, Kiai. Enggak berani. Apa biayanya mahal? Bukan itu, Kiai. Terus? Kalau masalah biaya, insya Allah saya masih bisa mengusahakannya, Kiai. Iya, iya, iya. Tetapi pergaulannya itu, Kiai. Oh, iya, iya. Ya maaf, Kiai, zaman sekarang, Kiai. Kalau Iya, orang iya. tua itu tidak ketat ngawasi anaknya, Iya, iya. sulit anaknya jadi orang baik, Kiai. Iya, iya. Nah ini Sobri ini di SMP-nya saja pergaulannya sudah agak bebas, Kiai. Iya, iya, iya. Udah besar kayak gini, ngajinya tidak lancar, Kiai. Belum sholatnya, Iya. belum ibadah-ibadah yang lainnya. Iya. Nah kalau saya biarkan Sobri ini begini, saya takut, Kiai, Iya. nanti itu akan memberatkan saya di hadapan Allah, Kiai. Wah. Wah. Kalau kesadaran orang tua akan pentingnya ilmu agama, sama seperti Pak Sumar ini, insya Allah putra putri kita akan menjadi anak yang soleh, solihah. Kalau gitu saya mohon restunya, Kiai. Iya, iya, iya. Sobri ini mondok di sini, Iya. sambil melanjutkan SMA-nya di sini. Iya, iya, iya. San? Hasan? Saya, Kiai. Antarkan Pak Sumar ini ke Suhamar. Itu pencatat santri baru. Pak Sumar ini akan memondokkan putranya. Bilang sama Suhamar, jangan salah seperti tahun kemarin. Ingat itu. Iya, Kiai. Hmm. Kalau gitu saya permisi, Kiai. Iya, iya, iya. Saya mohon doa restunya, mudah-mudahan si Sobri ini cepat kelihatan di sini dan Iya. mendapatkan ilmu barokah. Amin, 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 amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, sini lah. Sini jangan malu-malu tanya. Ke Zuhri ada ya? Ke Zuhri ada ya? Ada Pak, tadi Kiai Zuri masih menerima tamu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Silakan. Rombongan ya? Enggak, Kiai ketemu di luar. Oh iya. Dari mana? Madura, Kiai. Madura. Atmo, Kiai. Atmo. Oh iya. Ini? Saya orang Bondowoso, Kiai. Iya, iya. Nama saya Karsan, Kiai. Karsan. Iya, Kiai. Oh. Terus yang ini? Saya Pak Kosim, Kiai. Pak dari Kosim. Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Oh Kiai. iya. Ah, mungkin ada keperluan Pak Atmo. Ada, Kiai. Iya, iya. Kebetulan kedatangan kami ke sini sama, Kiai. Iya. Mau menanyakan persoalan sholat. Oh iya, iya. Kami kurang jelas, Kiai, hubungan sholat dengan kehidupan kita. Iya. Terus? Benarkah sholat betul-betul mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Kiai? Soalnya begini, Iya, iya. terus terang saja kami sudah melakukan sholat, tapi keinginan untuk berbuat dosa tidak bisa kami tahan, Kiai. Begini Pak Atmo ya. Kita harus yakin akan jaminan Allah. Bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dengan barokah sholat, insya Allah kita tidak akan berzina, tidak akan berjudi, tidak akan mencuri,
tidak akan korupsi, dan tidak akan melakukan maksiat-maksiat yang lain. Kemudian, kalau ibadah sholat sudah rajin kita lakukan, akan tetapi maksiat dan mungkar rajin pula kita lakukan, pasti ada yang salah. Yang salah bukan tuntunan sholatnya, akan tetapi orang yang melakukan sholat itu sendiri. Kemungkinan besar kita tidak sesuai dengan apa yang Allah anjurkan. Karena Allah memerintahkan sholat bukan cuma mendirikan sholat, akan tetapi menegakkan sholat. Aqimis sholat. Sebentar, Kiai. Iya. Dari penjelasan Pak Kiai barusan, katanya Allah itu menyuruh kita bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat, Kiai. Iya. Kalau begitu, Kiai, berarti yang namanya sholat ini ada tiangnya, Kiai. Begini Pak Karsan, memang tiangnya ada dua. Tiang yang tidak tampak dan tiang yang tampak. Dan dua-duanya ini harus sama-sama ditegakkan. Tiang yang tidak tampak adalah merupakan roh dan hakikat sholat, yaitu khusyuk dan khudu'. Yakni konsentrasi penuh, memusatkan diri dengan apa yang sedang kita lakukan, yaitu sholat. Dan sadar bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang yang tampak merupakan bungkus dan format sholat, yaitu takbir, membaca Fatihah, ruku', sujud, dan seterusnya. Tiang yang tampak ini, meskipun tidak sulit, tapi banyak orang yang kurang memperhatikan. Sehingga banyak yang tidak benar cara melakukannya. Fatihahnya salah, rukuknya salah, sujudnya salah, dan seterusnya. Jadi banyak orang yang melakukan sholat salah, ya. Insya Allah begitu. Oh iya. Nah, silakan minum dulu. Silakan. Kalau Kiai tidak keberatan, bagaimana jika kami ini semuanya diajari sholat yang benar, Kiai? Betul, Kiai. Sekalian dipelajari dengan sholat berjamaahnya, Kiai. Iya. Biar tambah mantap dan mendapat pahala yang lebih besar, Kiai. Kebetulan namanya. Maksud Kiai, hari ini Kiai tidak bisa. Bukan begitu, Pak Atmo. Kebetulan santri-santri di sini akan praktek sholat. Baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Kalau bapak-bapak tidak keberatan, Pak Atmo, Pak Karsan, dan Pak Kosim, ya? Oh iya, Pak Kosim, boleh ikut bersama mereka. Terima kasih karena Iya. Pokoknya yang namanya amalia makmum dan imam tidak boleh berbarengan. Makmum harus ikut imam. Kata siapa kamu? Coba lihat lagi di kitab itu loh. Ada salah satu amaliyah sholat yang antara imam dan Saya sudah baca semua kitab. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib. apalagi saya. Saya sudah baca beberapa kali kitab kuning. Bahkan mata saya pun juga ikut kuning. Ya bohong. Amin itu amin. Amin. Antara imam dengan makmum harus saling bersama. Kamu yang salah. Lihat dulu di kitabnya. Kalian kok masih terus berdebat di sini? Sudah berwudu belum? Belum. Nah, pengajian sebentar lagi akan dimulai. Sekarang juga kalian semuanya berwudu.
Alfan kok tidak ada? Kemana dia? Dia kan santri baru. Jangan-jangan dia berwuduk di sumur lagi. Wah, salah lagi dia nanti. Alfan! Alfan! Wah. Bukan begitu caranya. Kalau caranya begitu, kau telah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, cara dudukmu salah. Kalau duduk begitu, bisa terkena percikan air. Yang kedua, kau menciduk air padahal airnya sedikit. Itu sama. Yang ketiga, kalau membasuh tangan tadi, padahal wajahmu tadi belum rata, dibasuh dengan air. Karena air ini mustamal, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, supaya air yang mustamal ini menjadi suci kembali dan bisa digunakan untuk bersuci, maka ada 2 cara. Yang pertama, digenapi menjadi 2 kulah. Nah, berhubung wadahnya tidak mungkin karena kecil, maka cukup diisi air supaya meluber, dan itu menyebabkan air menjadi suci dan mensucikan. Nah, sebelum saya ajari bagaimana cara berwudu yang baik, penuhin dulu timbanya. Cukup. Sekarang air ini sudah suci mensucikan. Karena sudah meluber tadi. Nah, sekarang saya akan mengajari Alfan bagaimana caranya berwudu yang baik. Ini pegang. Pertama, hendaknya menghadap kiblat dengan posisi duduk di tempat yang lebih tinggi agar tidak terkena percikan air. Kemudian, membaca basmalah ketika hendak membasuh kedua tangan. Setelah itu, membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Lalu, niat berwudu. Niat wudu dipertahankan dalam ingatan sampai saat membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air. Hal ini diulangi 3 kali. Setiap cidukan digunakan berkumur sekaligus menghirup air secara bergantian. Setelah itu, membasuh wajah. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai kedua tulang dagu. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Hal ini diulangi 3 kali. Selanjutnya, membasuh kedua tangan dengan mendahulukan tangan kanan. Dimulai dari ujung jari-jari sampai siku-siku. Dan diutamakan sampai separuh lengan atas. Hal ini diulangi 3 kali.
Sunnah tasbik atau menjalin kedua tangan. Seterusnya, mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang wajib diusap minimal sehelai rambut yang berada di batas kepala. Boleh rambut bagian depan, belakang, atas maupun samping selama masih berada dalam batas kepala. Oleh karena itu, tidak boleh mengusap ujung rambut yang terurai di luar batas kepala. Dalam mengusap kepala, disunahkan mengusap seluruh kepala. Caranya, letakkan kedua ibu jari di pelipis kanan dan kiri. Gerakkan telapak tangan dari bagian depan kepala sampai belakang. Kemudian, kembali ke depan. Hal ini diulangi 3 kali dengan menggunakan air yang baru. Setelah itu, disunnahkan mengusap kedua telinga, baik luar maupun dalam. Cara yang utama, jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, sedangkan ibu jari ditempelkan pada daun telinga bagian luar. Kemudian, ibu jari dijalankan sampai daun telinga bagian atas. Setelah itu, lakukan istidhar, yaitu menempelkan kedua telapak tangan yang basah pada kedua telinga. Selanjutnya, membasuh kedua kaki, dimulai dari ujung jari-jari sampai mata kaki. Disunahkan membasuh sampai separuh betis. Wajib juga membasuh bagian yang berlubang atau pecah-pecah jika terlihat. Hal ini diulangi 3 kali. Setelah itu, disunahkan menyelat-nyelati jari-jari kaki dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Hal ini dilakukan pada bagian bawah kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan dan berakhir pada kelingking kaki kiri. Pekerjaan-pekerjaan wudhu tadi tidak semuanya wajib. Yang wajib hanya niat yang dibersamakan dengan basuhan pertama pada wajah. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Semua itu harus dilakukan secara tertib. Yang awal diawalkan dan yang akhir diakhirkan. Setelah berwudu, disunnahkan membaca syahadat dan doa dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangan serta menengadahkan wajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bagaimana, Pan? Sudah paham? Paham, Ustaz. Nah, sekarang Alfan yang mempraktekkan, saya yang akan melihat. Nah, mana seperti ini? Silakan, Alfan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, seperti yang saya jelaskan kemarin, hari ini praktek sholat. Sebelum praktek, perlu saya jelaskan kembali bahwa amaliyah atau pekerjaan-pekerjaan sholat dibagi menjadi 3 bagian. 1, rukun. 2, sunnah ab'ad. 3, sunnah hayat. Rukun yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat. Apabila rukun itu sengaja ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Apa rukun-rukun itu? Saya mohon Ustadz Sulaiman untuk menjelaskan. Silakan Ustadz. Baik Kiai, adik-adik sekalian, rukun sholat ada 13. Pertama, berdiri tegak bagi yang mampu berdiri di dalam sholat fardu. Nah, kalau tidak mampu berdiri misalkan karena sakit, boleh duduk. Kalau duduk tidak bisa, boleh berbaring. Kalau berbaring tidak mampu, boleh terlentang. Rukun yang kedua, niat. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram, yakni takbir permulaan sholat. Rukun yang keempat, membaca Fatihah. Sedangkan rukun yang kelima, ruku' dengan tumakninah. Tumakninah maksudnya, diam sejenak setelah bergerak, minimal sepanjang bacaan Subhanallah. Keenam, i'tidal dengan tumakninah juga. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Rukun yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Ke-9, duduk tasyahud akhir. Rukun yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Ke-11, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi pada tasyahud akhir. Rukun yang ke-12, salam yang pertama. Dan rukun yang terakhir, yakni rukun yang ke-13, tertib. Artinya, rukun-rukun itu dikerjakan secara berurutan. Yang awal diawalkan dan yang akhir diakhirkan. Bagaimana semuanya? Paham? Selanjutnya, pekerjaan-pekerjaan
yang sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Untuk itu saya mohon Ustadz Sanusi untuk menjelaskan. Silakan Ustadz. Baik, Kiai. Para tamu, adik-adik santri putra dan adik-adik santri putri yang berbahagia. Yang dimaksud dengan sunnah ab'ad adalah perbuatan atau amaliyah di dalam sholat yang tidak wajib dilakukan. Akan tetapi sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sehingga kalau ditinggalkan, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Perbuatan atau amaliyah yang masuk sunnah ab'ad, 1. Tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud awal. Yang ketiga adalah membaca doa kunut di dalam sholat subuh dan di dalam sholat witir khusus bulan Ramadan, yakni mulai malam tanggal 16 sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian sunnah hayat, yaitu pekerjaan atau amaliyah di dalam sholat yang dianjurkan untuk dilakukan. Akan tetapi, jika tidak dilakukan, tidak disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Amaliyah atau perbuatan yang sunnah hayat adalah selain amaliyah rukun dan sunnah ab'ad. Ya, saya kira cukup. Bagaimana? Paham semuanya? Baik, sekarang kita praktek sholat sendirian. Untuk praktek sendirian ini, saya akan menunjuk salah satu kalian. Soleh. Ya, Soleh. Silakan maju. Silakan. Baik, sekarang silakan Soleh berdiri untuk sholat yang baik. Wah, anak-anak, berdiri semacam ini kurang benar. Yang benar begini. Berdiri dengan tegak. Kedua kaki menghadap kiblat. Jarak antara kaki kanan dan kaki kiri kurang lebih sejengkal. Tangan lurus ke bawah. Pandangan mata ke tempat sujud. Maaf, tanya Kiai. Oh iya, silakan Bubut. Mengapa berdiri saja harus begini begitu Kiai? Mengapa tidak asal berdiri saja Kiai? Kenapa tidak asal berdiri saja? Ya karena kita tidak mau asal-asalan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah lucu kalau kita begitu sopan ketika menghadap manusia yang sedang berpuasa, tapi tidak sopan ketika menghadap Zat yang Maha Kuasa. Baik, sekarang silakan Soleh berdiri yang benar. Ya, bagus. Setelah itu kita membaca takbiratul ihram. Dengan pernyataan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebagai tanda dimulainya sholat. Sejak itulah pikiran kita harus terputus dari segala persoalan selain Allah. Setelah takbir kita ucapkan, ternyata kita masih ingat hal-hal lain selain Allah. Umpamanya, masih ingat kambing kita yang hilang. Itu tidak serius namanya. Ketika takbiratul ihram, jangan lupa niatnya. Coba saya tanya dulu. Soleh, kapan niat dibaca? Dan di mana tempatnya? Wah, rupanya tidak tahu.
Ada yang tahu? Saya Kiai. Oh, Zuhdi. Silahkan Zuhdi. Niat itu dibaca bersamaan dengan takbiratul ihram dan tempatnya di dalam hati, Kiai. Bagus. Jadi lisan membaca takbir, hati membaca niat. Nah sekarang coba Soleh silakan takbir yang baik. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Lihat tangan Soleh. Cara mengangkat tangannya kurang tepat. Yang betul begini. Kedua tangan diangkat melurusi kedua pundak. Ujung jari-jari lurus dengan bagian atas daun telinga. Ibu jari lurus dengan bagian bawah daun telinga. Permulaan mengangkat tangan bersamaan dengan hamzahnya Allahu. Turunnya bersamaan dengan roknya akbar. Kemudian kedua tangan diletakkan di bawah dada di atas pusar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan membentangkan jari telunjuk dan jari tengah. Tapi kalau kalian menjumpai orang yang sedang sholat, tidak meletakkan tangannya di bawah dada di atas pusar, tapi menurunkannya ke bawah, jangan langsung Anda salahkan. Bisa saja orang itu mengikuti mazhab lain. Nah, sekarang silakan Soleh ulangi takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Ya, bagus. Setelah takbiratul ihram, sunnah membaca doa iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah ada saktah, artinya diam sejenak. Ingat, di dalam sholat ada 6 saktah atau diam sejenak. Seukuran lamanya membaca subhanallah. 1. Saktah di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. 2. Saktah di antara doa iftitah dan ta'awudz. 3. Saktah di antara ta'awudz dan bismillahnya Fatihah. 4. Saktah di antara Fatihah dan amin. 5. Saktah di antara amin dan membaca surah. Dan yang keenam, saktah di antara membaca surah dan takbir untuk rukuk. Sekarang silakan Soleh mulai dari takbiratul ihram, kemudian saktah membaca doa iftitah, saktah lagi membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, silakan. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Sekarang kita lanjutkan rukun sholat yang keempat, yaitu membaca Fatihah. Karena sholat maghrib termasuk sholat jahriyah,
maka Fatihahnya dinyaringkan. Walaupun sholat sendirian. Lain halnya dengan sholat siriyah. Kalau sholat siriyah dibaca lirik. Tanya dulu, Kiai. Apa jahriyah dan siriyah itu, Kiai? Kok kedengarannya agak baru? Apakah ini sholat model lama atau sholat model baru, Kiai? Pak Atmo, dalam sholat itu tidak ada model-modelan. Yang ada sholat yang benar dan yang salah. Benar kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan salah apabila tidak sesuai. Nah, sekarang tolong jelaskan tentang sholat jahriyah dan sholat siriyah. Silakan Ustaz Sanusi menjelaskan. Baik, Kiai. Yang dimaksud dengan sholat jahriyah adalah sholat yang di dalamnya disunnahkan untuk menyaringkan bacaan Fatihah dan surahnya pada rakaat pertama dan kedua, baik bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Sholat jahriyah meliputi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, dan sebagian sholat-sholat yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan sholat sirriyah adalah sholat yang di dalamnya disunnahkan untuk melirihkan seluruh bacaannya kecuali takbir. Sholat sirriyah meliputi sholat zuhur, sholat asar, dan sebagian sholat sunnah yang lain seperti rawatib misalnya. Bagaimana Pak Atmo? Sudah paham? Sudah paham, Kiai. Saya rasa sholat model baru ya. Nah, silakan Soleh baca Fatihahnya. Ingat, jangan lupa tajwid, huruf, dan tasdid-tasdidnya. Ingat, karena kalau Fatihahnya salah, sholatnya bisa batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh, bacaannya kok masih begitu? Berapa tahun kamu mondok? Ganti saja dah. Faruk, maju. Silakan Faruk, baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagus. Setelah amin, sunnah membaca surah Al-Quran. Dalam membaca surah Al-Quran, ada aturan-aturan yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, dipilih surah-surah pendek, dikenal dengan surah mufassal. 2. Untuk salat subuh, dipilih surah mufassal yang panjang-panjang. Untuk salat maghrib, dipilih surah mufassal yang pendek-pendek.
Untuk sholat duhur, dipilih yang agak panjang. Sedangkan untuk asar dan isya, dipilih yang tidak panjang dan tidak pendek. Ketiga, surah yang dibaca pada rokaat kedua seharusnya lebih pendek daripada rokaat pertama dan seharusnya berurutan. Misalnya, rokaat pertama baca At-Takatsur, rokaat kedua Al-Asr. Keempat, khusus sholat Jumat, rokaat pertama surah Al-Jum'ah, rokaat kedua Al-Munafikun. Atau rokaat pertama surah Al-A'la, rokaat kedua surah Al-Wasyiyah. Penting saya ingatkan juga bahwa sholat Jum'ah sunnah dipanjangkan dan khutbahnya sunnah dipendekkan. Karena ini praktek sholat jahriyah, maka surahnya sunnah dinyaringkan. Tapi ingat, ada saktah antara Fatihah dengan amin dan antara amin dengan surah. Silakan Faruk, ulangi dari bacaan Siratal ladzina an'amta, kemudian baca surah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Berikutnya, silakan Faruk rukuk dengan tumakninah. Kerjakan. Sebelum ruku, takbir intiqal dengan mengangkat tangan sama dengan takbiratul ihram. Kedua tangan menggenggam lutut dengan jari-jari sedikit renggang. Punggung dan leher dibentangkan sampai rata. Tidak terlalu membungkuk dan tidak sengaja. Ketika ruku, wajib tumakninah dan sunnah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Selanjutnya, iktidal dengan tumakninah. Silakan Faruk, kerjakan. Allahu liman hamidah. I'tidal dilakukan dengan mengangkat tangan sebagaimana takbiratul ihram. Sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian tangan diturunkan sebagaimana posisi berdiri sebelum sholat. Setelah berdiri tegak, sunnah membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya dengan lirik. Tanya Kiai, saya pernah menemukan orang yang sedang sholat Kiai. Pada waktu menurunkan tangannya itu bergerak berulang kali Kiai.
Apakah yang demikian tidak membatalkan sholat, Kiai? Silahkan Ustadz Wasil jelaskan. Baik, Kiai. Begini Pak Kosim, adanya gerakan tubuh yang melebihi gerakan-gerakan yang diperintahkan dalam sholat merupakan salah satu tanda bahwa orang yang sholat tersebut hatinya tidak khusyuk. Orang bijak mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihih." Seandainya orang ini hatinya khusyuk, niscaya anggota tubuhnya ikut khusyuk. Bahkan, jika gerakannya tergolong gerakan berat dan dilakukan 3 kali berturut-turut, bisa membatalkan kepada sholat. Contoh, seperti gerakan kepala atau gerakan tangan. Jika gerakannya ringan, seperti gerakan jari-jari, misalnya begini, ini tidak membatalkan sholat, kecuali dengan tujuan main-main. Ya, cukup. Selanjutnya, sujud dengan tumak ninah. Silakan Faruk, kerjakan. Ketika turun dari i'tidal menuju sujud, sunnah membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Ada 7 anggota badan yang harus menyentuh tempat sholat. Pertama dan kedua, ujung jari-jari kedua kaki. Jari-jarinya wajib dihadapkan ke kiblat dan kedua kaki direnggangkan kira-kira 1 jengkal. Ketiga dan keempat, kedua lutut. Di samping menyentuh tempat sholat, juga direnggangkan kira-kira 1 jengkal. Kelima dan keenam, kedua telapak tangan seraya dihadapkan ke kiblat. Ketujuh, dahi dan hidung. Dahi selain harus menyentuh tempat sujud, juga harus terbuka. Selanjutnya, urutan meletakkan anggota itu di tempat sholat. Pertama, kedua lutut. Kedua telapak tangan. Ketiga, meletakkan dahi dan hidung bersama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekarang duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Coba Faruk contohkan lengkap dengan bacaannya. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Perhatikan kaki Faruk. Ini duduk iftirosh. Kaki kiri diduduki, jari-jari kaki kanan ditekuk menghadap kiblat. Duduk ini dilakukan pada semua duduk di dalam sholat, kecuali duduk tasyahud akhir yang langsung diiringi salam. Perhatikan tangan Faruk. Ujung jari melurusi lutut, sedangkan pandangan ke tempat sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud ini, kemudian sujud kembali sebagaimana sujud yang pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bagus. Sekarang bangun menuju rakaat kedua. Sebelumnya, saya mohon Ustadz Sulaiman jelaskan. Baik, Kiai. Bangun dari sujud yang kedua menuju rakaat berikutnya, disunahkan membaca takbir sejak mengangkat kepala hingga hampir menyerupai posisi ruku
dengan tanpa mengangkat tangan. Ini adalah takbir terpanjang di dalam sholat. Ketika akan bangun, disunahkan pula duduk istirahat sejenak terlebih dahulu, kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangan yang ditekan ke tempat sholat. Untuk lebih jelasnya, silakan Faruk dikerjakan. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. Ya, sekarang Faruk akan tasyahud awal. Tolong yang lain perhatikan. Ketika akan tasyahud awal, disunnahkan membaca takbir sejak mengangkat kepala dari sujud kedua. Kemudian duduk dengan meletakkan kedua tangan di atas paha. Telapak tangan kiri dibuka mengatup dan jari-jarinya melurusi batas lutut. Sedangkan tangan kanan dibuka mengatup sebentar saat bangun. Kemudian digenggam kecuali jari telunjuk. Dan ibu jari berada di bawah jari telunjuk. Posisi tangan semacam ini terus dipertahankan sampai akan bangun menuju rakaat berikutnya. Pandangan ke tempat sujud. Dan duduk istirosh sebagaimana duduk di antara dua sujud. Dalam duduk tasyahud awal, sunnah membaca bacaan tahiyat dan sholawat pada Nabi. Bersamaan dengan membaca lafaz illallah dalam syahadat, jari telunjuk diangkat agak condong ke bawah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu Kiai. Saya mau nanya. Saya pernah lihat teman saya namanya Maksum Sajat. Ketika Maksum sholat, tahu-tahu Sujak datang dia, tak bentak. Maksum, kok sholat kamu? Jadi ndak ke pasar sapi? Kalau ndak jadi, ya diam saja. Kalau jadi gerak-gerakkan tangannya.
Karena maksum takut ditinggal, Kiai. Betul-betul maksum gerak-gerakkan tangannya begini-begini, Kiai. Itu kayak mana, Kiai? Apa batal apa enggak? Kedua teman itu, Maksum dan Suja, sama-sama tidak warasnya. Masa ibadah kepada Allah yang cukup 5-10 menit saja masih dicampur-campur dengan urusan pasar sapi. Tapi saya ingatkan, kalau kalian menjumpai orang yang sholat, menggerak-gerakkan ujung jarinya ketika membaca illallah, jangan langsung Anda salahkan. Bisa saja orang itu mengikuti mazhab yang membolehkan tentang itu. Bukan berarti mencampur adukkan urusan sapi seperti Maksum itu. Sekarang, Faruk akan bangun menuju rakaat ketiga. Cara bangunnya seperti tadi. Bedanya, bangun dari tasyahud awal, sunnah mengangkat tangan ketika takbir. Sedangkan bangun selain dari tasyahud awal, tidak perlu mengangkat tangan. Pada rakaat ketiga sholat maghrib, hanya membaca ta'awudz, Fatihah, dan amin dengan lirik. Ketika akan tasyahud akhir, disunahkan membaca takbir sejak mengangkat kepala dari sujud kedua. Posisi tangan sama seperti tasyahud awal. Posisi tangan semacam ini terus dipertahankan sampai selesainya salam yang kedua. Pandangan ke tempat sujud. Khusus duduk tasyahud akhir yang langsung diikuti salam, menggunakan cara duduk tawarruk, yakni kaki kiri diselipkan di bawah pergelangan kaki kanan, dan kaki kanan ditekuk menghadap kiblat. Kecuali akan melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka tasyahud akhir menggunakan cara duduk iftirosh. Dalam tasyahud akhir, wajib membaca bacaan tahiyat dan sholawat pada Nabi. Dan disunnahkan menambahnya dengan baca doa-doa yang lain. Cara mengangkat jari telunjuk sama seperti pada tasyahud awal. Sekarang Faruk akan melakukan rukun sholat yang terakhir, yaitu salam yang pertama. Caranya, tolehkan wajah ke arah kanan, sehingga pelipis pipi kanan bisa terlihat oleh orang yang ada di belakangnya. Ketika membaca assalamu, wajah masih tetap ke arah sujud. Dan ketika membaca alaikum warahmatullah, wajah menoleh ke kanan. Kemudian salam yang kedua, sunnah dikerjakan. Caranya seperti salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.